memang kita sudah input untuk dinas kita. Ya, sejumlah 1.725.000.000 sekian. Ya, itu masuk dalam program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan subkegiatan pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa atau berprestasi. Tidak ada, kami sampaikan bahwa program-program kita ya kita geser semua, tinggal gaji saja. Iya, tinggal gaji. Program yang lain-lain kita geser untuk atlet dan pelatih. Sehingga kok masih ada ide saja untuk diserahkan. Apakah itu sekadar meyakinkan atau ide siapa Pak untuk harus menyerahkan bonus itu secara di dewan? Kita ada di podcast Lintas Utara belak-belakan. Beberapa hari ini ruang publik kita di Kabupaten Sangihe lebih khusus agak ramai dan gaduh gitu. Kita dipenuhi dengan beberapa pertanyaan, pembahasan dan dialog terkait bonus Porprov yang dilaksanakan tahun 2022 di Kabupaten Bolmong dan kota-kota Mobagu, dan hingga saat ini masih dipertanyakan oleh sejumlah pihak termasuk para atlet yang waktu itu mampu meraih medali baik emas, perak maupun perunggu, dan hingga saat ini pun mereka belum menikmati bonus tersebut. Dan sebagaimana akhir-akhir ini kita ketahui bersama, ini menjadi perbincangan hangat, dan hari ini Lintas Utara mengangkat tema ini, Kasakusuk bonus atlet Porprov 2022. Nah, untuk menjawab ini, bagaimana kejelasan terkait bonus ini, kami menghadirkan narasumber yang secara teknis memang mengatur hal ini. Ada atau tidak bonus ini, dananya tersedia atau tidak, kita akan dengar bersama dalam perbincangan ini. Silakan masyarakat mengikuti ini melalui fanpage Lintas Utara, lintasutara.com, dan nanti ada di YouTube Lintas Utara TV channel. Nah, membahas ini kita menghadirkan tamu spesial khusus membahas terkait ini untuk menjawab keraguan, pertanyaan dari masyarakat, ada tidak bonus ini, terbayar atau tidak. Hari ini di depan saya yang akan jadi teman dialog saya, teman berbincang saya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga daerah kita Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Ernest Unas. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi. Apa kabarin Pak Kadis? Sehat-sehat. Pak Kadis mungkin mengikuti di baik berita mainstream maupun di media sosial terkait serunya pembahasan terkait bonus atlet yang masih terus dipertanyakan oleh masyarakat. Jadi hari ini sengaja kami bersama tim kreatif Lintas Utara mengangkat tema ini biar perdebatan ini ada ujungnya, biar pertanyaan ini ada jawabannya. Sebenarnya seperti apa terkait bonus atlet yang sudah mengharumkan nama daerah di Porprov beberapa waktu lalu. Pak Kadis, saya memulai dengan pertanyaan, apakah bonus atlet itu tertata atau tidak di APBD kita di tahun 2003, APBD ini Pak Kadis? Silakan Pak Kadis. Supaya masyarakat dan para atlet itu mengetahui kalau tidak ada dan tidak tertata, peluang-peluang apa saja dan kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi janji pemerintah daerah terhadap para atlet tersebut. Begitu Pak Kadis. Oke, terima kasih atas kesempatan. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Kadis. Para pemirsa, lebih khusus para atlet maupun pelatih. Memang dana Porprov dari awal-awal memang kami sebagai instansi teknis pemerintah
memperjuangkan baik di dewan melalui surat, melalui lobi-lobi, tapi karena kondisi keuangan kita, maka kita belum sehingga tidak tertata di APBD 2023 karena menurut informasi bahwa kita ada peluang di dana-dana peruntukan. Maka kita tetap bersemangat. Kita mengajukan proposal dan ternyata proposal itu juga dari dinas surat ke tim anggaran bahwa kita mendapat angin segar bahwa dana untuk penghargaan atau bonus kepada atlet akan ada di dana peruntukan sesuai dengan PMK 212. Dana itu untuk beberapa OPD dan kita termasuk. Dan pada waktu itu juga kami juga diberikan waktu. Setelah waktu itu diberikan, kami input ya, sehingga jelas kami di media-media ada beberapa media kami sudah sampaikan jumlah anggaran dan program dan kegiatan ya, dan sub kegiatan ya. Tapi kita potong dulu Pak Kadis. Jadi kita clear dulu bahwa untuk di APBD 2023 mata anggaran khusus bonus atlet di Dinas Pora itu tidak tertata. Tetapi kan ini ada tetapinya. Tetapi ada kebijakan dari pergeseran anggaran dana DAU peruntukan. Jadi ini clear, betul tidak tertata mata anggaran untuk bonus atlet ini di APBD 23 lewat dinas terkait, Dinas Pora, tetapi anggarannya ada di dana peruntukan. Jadi para atlet, orang tua, seluruh warga Sangihe ini sudah terjawab satu poin. Pertama, ada tidak dana bonus atlet ini di APBD 23 secara mata anggaran di Dinas Pora. Ternyata memang tidak teranggarkan. Tetapi untuk membayar bonus tersebut ada pergeseran anggaran dari dana alokasi umum peruntukan dari Dinas Pendidikan, PUPR, P3K, Kesehatan, dan Dinas Pemuda dan Olahraga itu dapat dari situ, dari PMK 212 ya Pak ya. Jadi ini peluang dan dinas sementara mengusahakan ini Pak. Nah, ini kita sudah menjawab Pak terkait kasakusuk bonus ada atau nyanda. Jadi Bapak harus meyakinkan masyarakat bahwa bonus itu tetap akan dicairkan. Jadi bonus itu tetap akan dicairkan, berarti tinggal masalah waktu. Nah, Bapak jelaskan lagi tuh yang tadi terkait sub kegiatan yang sementara dan sedang dilaksanakan. Oke, terima kasih. Memang kita sudah input untuk dinas kita. Ya, sejumlah 1.725 sekian. Ya, itu masuk dalam program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan sub kegiatan pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa atau berprestasi. Ya, ini dan kami sudah input juga, kami juga sudah siap dengan kelengkapan administrasi, dengan bantuan, dengan saudara-saudara kita, atlet, pelatih, sudah lengkap administrasi kita. Ya, tinggal kita, ya proses mekanismenya itu kita juga berkoordinasi dengan keuangan karena ada beberapa dinas yang itu satu kesatuan itu. Karena memang kondisi kita saat ini kan kita dari perubahan SIMDA ke etnis ke SIPD memerlukan waktu, sehingga kita ya paling tidak kita bersabar, kita harus sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Tapi kami bersemangat terus, kami tetap berkoordinasi, mudah-mudahan secepatnya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Jadi persoalan bonus ini untuk atlet berarti tetap ada. Ya, kita artinya begini Pak Kadis, mungkin yang membuat ini ramai, jadi pembahasan, jadi dialog di mana-mana, mulai dari rumah kopi,
pinggir-pinggir semua ini membahas terkait bonus ini. Karena begini, ini secara psikologis, ketika seseorang itu, apalagi atlet, mungkin disampaikan untuk mempersiapkan segala sesuatu administrasi, buka rekening, mungkin ada yang kemarin kami berkelakar, ada yang Mbak Ijon pala dan sebagainya untuk buka rekening, tetapi ketika rekening dibuka ternyata belum, kan begitu. Nah, di sini yang tidak terjadi titik temu dan terkomunikasikan dengan baik kepada para atlet. Nah, ini yang membuat gaduh, Pak. Mungkin Bapak ingin semua akan ready pada waktunya, kan, cepat dan siap pada waktunya. Tetapi Bapak tidak mempertimbangkan mungkin masalah waktu pencairan, bergeseran yang membutuhkan perbuk dan sebagainya itu. Nah, kita mau tanya, Pak. Yang salah satu yang menjadi kegaduhan adalah ketika secara simbolis itu sudah diserahkan di HUT daerah dan pada waktu paripurna HUT daerah di DPRD kita. Nah, ketika diserahkan itu kan masyarakat konotasinya uangnya ini sudah ada, Pak Kadis. Nah, mungkin itu yang jadi gaduh. Pak, ide siapa sih waktu itu harus diserahkan, sementara Pak Kadis sendiri ini kan pasti tahu ketika ini melakukan pergeseran kan tidak semudah mata anggaran yang sudah tertata memang, kan. Pergeseran ini membutuhkan waktu administrasi yang banyak dan sebagainya, sehingga kok masih ada ide saja untuk diserahkan. Apakah itu sekadar meyakinkan atau ide siapa, Pak, untuk harus menyerahkan bonus itu secara di dewan, secara simbolis di dewan? Terima kasih atas kesempatan. Memang pemberian secara simbolis, sebelum pemberian secara simbolis, saya sebagai instansi teknis sudah mengadakan rapat dengan ketua-ketua cabur. Dan itu untuk meyakinkan atlet dan ofisial bahwa kita ada bonus dan uang penghargaan. Karena memang sebelum itu juga kan ada isu-isu polemik di luar soal bagaimana dengan dana atlet dan dana ofisial, sehingga kami itu meyakinkan di acara di DPRD, meyakinkan bahwa dana itu ada, dan kami punya semangat yang sama untuk sama-sama berjuang untuk merealisasikan itu dengan kelengkapan administrasi. Itu yang itu, kalaupun itu memang menjadi tanda tanya, tapi itu hanya kesiapan kami supaya setelah semua lengkap itu kami juga sudah siap. Karena memang kendala-kendala kami sadari, kendala-kendala itu masih cukup banyak. Seperti kami ikut di Polprov itu, sebagian juga kan surat penghargaan itu belum diterima. Maka itu kami mengantisipasi administrasi itu harus lengkap supaya kami sudah siap di saat memang mekanismenya sudah siap, kami tidak lagi juga tidak terlambat. Itu mungkin tinggal dicairkan. Ya. Jadi karena ini tidak terkomunikasikan dengan baik dan memang di mata anggaran dinas Bapak itu tidak tertata, kan. Nah, masyarakat tidak mendapat informasi betul dan benar bahwa ini akan dibayar dari dana peruntukan tadi. Sehingga beberapa hari ini Bapak itu dicap melakukan pembohongan publik, kan? Karena mungkin ini tidak tersosialisasikan. Bagaimana Bapak Bapak klarifikasi terkait ini, pembohongan publik ini? Ini kan sudah tersebar bahwa karena ini tidak tertata, Bapak melakukan pembohongan publik dong, ya kan begitu. Nah. Terima kasih. Ya, kami sebagai pejabat pelayanan teknis, kami semua harus siap menerima kritik dan saran. Tapi yang terpenting adalah kerja kita. Kita harus bekerja betul-betul dan kita membuktikan itu. Tapi kalau kritik saran itu biasa itu, untuk membangun sebagai pelayan publik, kami harus sebagai pejabat memang harus menerima hal-hal seperti itu. Ya. Karena pertama itu tidak terkomunikasikan dengan baik dan
tingkat pemahaman orang kan berbeda-beda. Dan masyarakat memahami bahwa karena ini tidak tertata berarti tidak akan terbayarkan. Siap. Begitu. Jadi ini tuntas Pak ya. Jadi ini clear bahwa dana porprov terkait bonus itu akan tetap dibayarkan. Entah dia bulan depan, minggu depan, yang jelas bukan tahun depan Pak. Ya. Bukan tahun depan. Jangan sampai lagi jadi masalah baru. Nah, Bapak coba jelaskan juga sedetail bagaimana tuh dana pergeseran dari DAU peruntukan supaya atlet ini memahami, masyarakat kita kayak LAK ini memahami betul. Oh, begini nih dana peruntukan ini, Pak. Jadi dari 5 item yang diintervensi untuk dana DAU peruntukan, kita Dinas Pemuda dan Olahraga juga dapat. Coba Bapak jelaskan dulu ke masyarakat supaya tidak ada lagi keraguan, Mas. Aduh, masih mau pergeseran, kapan DP waktu, apa yang masih dibutuhkan, kan begitu. Terima kasih atas kesempatan. Memang ini ya sebenarnya saya teknis ya. Ini tim anggaran punya, tapi sesuai informasi. Bagaimana Bapak dapat ini kan begitu? Informasi bahwa dana peruntukan itu sesuai dengan indikator-indikator dan sub kegiatan itu sudah ditetapkan ya, sehingga kita menyesuaikan dengan sub kegiatan. Seperti kita di sub kegiatan pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa atau berprestasi, kita boleh input di lain. Kalau di lain dia tidak bisa diterima. Nah, itu yang sekarang kelengkapan administrasi ini disesuaikan dengan pergeseran itu disesuaikan dengan sub kegiatan itu yang cocok. Ya, itu menurut informasi. Dan pada saat itu juga kami sudah menginput. Iya. Sehingga kami menginput di sub anggaran dan jumlah anggaran kami, ya, karena kami memang langsung, karena kami bersemangat ya. Tiap hari juga kami berkoordinasi dengan keuangan malam ataupun siang, sehingga pekerjaan-pekerjaan pendataan di keuangan kami terus berkoordinasi dan kami segera input itu, sehingga sekalian dengan admis, karena kami mengejar ini, karena semoga ya cepat terrealisasi. Tapi kan ini masih karena dia satu kesatuan ya, tapi dari dinas kita sudah diinput. Jadi tetap diyakinkan masyarakat bahwa dana ini tetap ada. Tapi Bapak tadi belum menjawab pertanyaan saya. Ketika penyerahan bonus atlet secara simbolis itu idenya siapa? Atau memang Bapak sudah yakin sekali pergeseran itu sudah masuk di Bapak, salah satu masuk akan yang mendapat pergeseran itu, sehingga ada ide bahwa ini serahkan dulu secara simbolis supaya tidak ada kegaduhan. Tapi ternyata setelah selesai penyerahan DP doi belum ada, jadi gaduh baru kan begitu. Ya, terima kasih. Memang itu ide dari Dinas Dispora, karena punya semangat yang betul dari Dinas Dispora. Ya, dari Dinas Dispora karena punya semangat ada yang intervensi. Ya, tidak ada. Soalnya kita sendiri mendengar bahwa ini bukan idenya Dinas Dispora. Ada ide dari lain-lain yang seakan-akan mengintervensi Bapak. Bilang jo cepat, kasih jo secara simbolis supaya selesai ini persoalan. Nyanda, iya, memang kami ada. Juga berkoordinasi. Bahwa kami akan serahkan ini, memang betul-betul ada dana, yakin ada dana. Oh sudah Bapak sudah input, ya oke, supaya kita dengan ya kami Dispora juga semangat, atlet juga dan pelatih semangat ya bersama itu. Jadi diambil keputusan, diserahkan secara simbolis. Serta DP besok orang tanya DP dong. Ya, itu mohon maaf. Pak, ada pertanyaan dari atlet itu, masyarakat yang mengomentari ini. Jadi memang itu ide Bapak untuk menyerahkannya. Ya, ide karena itu berangkat dari sebuah keyakinan ya, sebuah semangat, yakin bahwa apapun itu terjadi, itu tetap akan terbayar. Ya. Pertanyaan saya, Pak, ini tidak tertata.
kalau dau peruntukan itu tidak boleh digeser, apa yang Bapak mau lakukan terkait hal ini? Ya, memang kami kemarin juga berkoordinasi. Kalaupun itu tidak ada, kami sampaikan bahwa program-program kita, ya kita geser semua, tinggal gaji saja. Iya, tinggal gaji. Program yang lain-lain kita geser untuk atlet dan pelatih. Ya, tapi ternyata kan. Tapi pada intinya Bapak tetap akan bertanggung jawab hal ini ya. Artinya begini, ketika ini tidak teranggarkan secara mata anggaran dan dau itu tidak bisa digeser, akan Bapak tetap bertanggung jawab toh untuk Ya, bonus ini. ya, kita sama-sama berjuang, sama-sama berjuang. Jadi jangan ragu lah. Ya. Bapak bilang dulu ke atlet-atlet, jangan usah ragu bahwa sebagai instansi teknis ya, sebagai instansi teknis yang ya membawai atlet apa, kami tetap bersemangat karena itu pekerjaan dan tugas tupoksi kami. Nah, Ya. jadi tetap dalam relnya bahwa Bapak sebagai instansi teknis yang diberi tanggung jawab Ya. akan tetap bertanggung jawab. Jadi para atlet jangan ragu Pak Ya. tetap ada bonus ini. Tetapi ya ini persoalan waktu. Ada pertanyaan itu? Ini ada pertanyaan dari masyarakat ini, dengan nama akun Randy. Pak Kadis harus pastikan kapan akan dibayar. Oh, sama ini. Orang mau minta kepastian, intinya sekarang kepastian waktu akan cair kapan, Pak? Atlet juga ada. Atlet Pertanyaan sama. Intinya kepastian waktu. Ya, terima kasih. Waktu memang kalau secara pribadi kita besok semau ini lebih Pak. somau sekali juga ayo. Cuma kita ada mekanisme dan mekanisme itu satu kesatuan. Kami atlet dan dinas dispora sudah siap. Iya, kami atlet dan pelatih secara administrasi sudah siap. Sudah Tapi siap. mekanismenya itu ya karena kita satu kesatuan, kita bagian yang terkecil. Kita cuma dari dana peruntukan kita itu cuma 1 M lebih. Tidak ada untuk dispora lain-lain juga. Khusus Sehingga, memang. iya, khusus. Sehingga saya yakin masa dari bagian besar itu kita hanya untuk atlet dan apa itu pelatih kita. Ya, sehingga kita cepat menginput itu. Ya, sehingga waktunya kita doakan bersama, kita koordinasi bersama, kita ke kantor apa-apa yang menjadi kendala ya. Kita punya semangat yang sama ya. Saya tetap punya semangat bersama sama-sama dengan atlet dan pelatih. Teman-teman coba hubungi Kaban Keuangan atau Pak Sekda, siapa tahu ada kepastian waktu, minimal ada radadens waktu yang disiapkan 2 bulan 3 bulan dari sekarang, supaya ini bisa terjawab karena Pak Kadis sudah di luar itu. Karena ini ranahnya bagian keuangan dan Pak Sekda dan kawan-kawan, ditelepon saja supaya ini boleh terjawab. Karena pertanyaan lebih banyak ini kapan kapan dibayar. Pak Kadis hanya boleh meyakinkan bahwa bonus ini akan tetap terbayar. Soal kapan itu bukan ranah Pak Kadis. Jadi kita akan berkoordinasi untuk kapan akan dibayarkan. Mungkin 1 bulan ke depan secara administrasi lengkap sudah akan dibayarkan. Iya. Oh. Kapan atau Kabitanggaran? Iya, Kabitanggaran. Pak Yupi ya? Pak Yupi. Coba hubungi Pak Yupi. Jadi masyarakat atau atlet ini penasaran, kapan waktunya. Jadi setidaknya mereka yakin bahwa ini akan terbayar. Tetapi yang mereka ingin pastikan kapan pembayaran. Intinya itu. Tetapi Pak Kadis telah memberi garansi bahwa ini akan tetap terbayar. Tinggal persoalan waktu. Kapan terbayar. Ya. Pak Kadis sebagai instansi teknis telah meyakinkan masyarakat bahwa ini sudah akan terbayar. Dari sisi teknisnya Bapak,
untuk persoalan administrasi seperti apa yang menjadi kewenangan dinas, Pak? Ya, administrasi yang menjadi kewenangan dinas, kemudian ini untuk administrasi untuk kelengkapan pemeriksaan. Semua kita harus bertanggung jawabkan. NPWP itu hak negara, itu sudah semua. NPP, kemudian KTP, nomor rekening, yo itu harus, karena kita akan cocokkan. Kalau biarpun cair, kalau nyanda sesuai dia tidak akan masuk ke rekening ya. Itu dalam rangka mengantisipasi ini ya, untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian piagam yang membuktikan ini atlet yang mendapat medali emas, itu kita harus lampirkan. Kalau kita bayar misalnya, apa bukti ya, ini piagam dia mendapat medali, itu sudah ya. Jadi sudah sampai situ ya, sudah. Ini semua yang diminta ketua cabur sudah memasukkan ya. Jadi untuk atlet sendiri sudah lengkap, Pak, ya? Sudah ya, dari cabur. Iya, memang ada beberapa atlet yang kita harus akui itu, beberapa atlet yang ada di luar daerah yang tidak ada nomor rekening. Tapi saya bilang, karena untuk mempercepat juga, nanti dia terakhir saya akan panggil siapa yang menjadi kuasanya, orang tuanya, ya surat keterangan dari kepala desa. Tapi kita harus jalan ini karena sudah cukup lama itu, sehingga ya, tapi namanya tetap ada, namanya dan sebagian. Tapi yang jadi permasalahan ini misalnya dia tidak ada rekening, yaitu rekeningnya, tapi kami ada orang tua surat kuasa. Nanti kita semua orang kalau punya semangat yang sama, kita dapat terselesaikan ya. Jadi tetap yakin bahwa ini terbayar. Jadi cuman persoalan waktu kapan pembayaran siap. ini, karena administrasi sedang dan sementara dilakukan oleh teman-teman di keuangan, Pak ya. Ya, siap. Jadi Pak coba kasih sedikit ini ke para atlet supaya mereka tidak galau, supaya atlet tidak lagi berpikir ini pembohongan publik, tidak berpikir ini cuma lip service dan sebagainya kan. Bahwa ini dananya tetap ada, cuman ini persoalan waktu. Kalau kapan itu ya Pak Kadis sendiri belum bisa menjawab karena sudah di luar tupoksi Pak Kadis ya. Nanti kita akan tetap melakukan konfirmasi ke bagian keuangan, prosesnya seperti apa dan sudah di mana. Ya. Iya. Nanti setelah ini kita akan mengundang dari dinas terkait, dari Badan Keuangan mungkin akan kita berbincang dengan mereka yang pastinya kapan, tanggal pastinya, waktunya pasti kapan untuk selesai administrasi dan kapan bisa dibayarkan. Yang jelas tahun ini akan dibayarkan, Mbak. Ya. Karena cuman bulan apa, tanggal berapa kita belum bisa karena belum terkoordinasi. Setelah Pak Kadis kita akan mengundang nanti dari dinas terkait yang mendrive persoalan keuangan. Nah, sehingga kita dapat informasi jelas kapan akan terbayarkan, administrasinya selesai kapan, yaitu akan menjadi pegangan dari kawan-kawan atlet semua, orang tua dan masyarakat kita di Sangihe. Yang jelas bahwa persoalan ini tidak akan melebar lagi ke sana kemari, tidak akan ada lagi tendensi-tendensi bahwa ini tidak terbayarkan. Yang jelas dari dinas terkait sudah berusaha bahwa ini akan terbayarkan. Nah, coba Bapak kasih quote sedikit untuk para atlet supaya mereka tidak galau hanya buka rekening, jangan sampai juga buka rekening serta blokir ulang, dananya belum masuk kan begitu. Oke, terima kasih atas kesempatan. Ya, kami sebagai dinas teknis mengharapkan ada kerjasama antara instansi teknis dan para atlet, ofisial dan masyarakat untuk membangun daerah kita. Kita punya semangat bersama sehingga setiap persoalan mari kita sama-sama kita selesaikan dengan baik, dan kita mari bekerja dengan semangat, dan kita tak lupa kita berdoa bersama. Semoga tujuan dan harapan kita secepatnya dapat kita selesaikan. Terima kasih. Salam. Jadi itu keyakinan dari Pak Kadis
Bapak seberapa yakin ini mau terbayar dengan dana pergeseran ini? Ya, karena memang sudah masuk di sudah diinput dan sudah masuk di DPA kita. Jadi itu sudah ada di DPA dinas. Ya. Jadi itu sebuah keyakinan Bapak. Ya, itu jadi, yang sampai saya yakin. Atlet jangan ragu, ini bonus tetap terbayar. Ya. Ya. Kemarin kan DPA kita 3M lebih, tapi tambah 1M jadi 5M. Hampir 6. Ya, itu. Kalau tidak cair mau dialokasikan di mana itu? Ya. Itu jadi, saya percaya karena sudah masuk di DPA kita. Jadi sekarang tinggal persoalan waktu. Ya. Jadi kapan nanti itu ada dinas terkait yang akan menjawab terkait, karena mereka sedang mengurus ini, sedang melakukan pemenuhan administrasi, kapan akan dibayarkan. Intinya dari dinas terkait pemuda dan olahraga sudah selesai bahwa ini tidak akan terbayar. Sekali lagi saya harus tanyakan, seandainya ini tidak terbayar, apa yang Bapak mau backing gitu? Ya, karena ini program pemerintah, saya percaya pasti ya. Karena pemerintah ini sangat memperhatikan dan peduli terhadap atlet dan ofisial dan yang sudah pelatih berjuang, ya. Yang sudah berjuang, sangat peduli. Ya, itu saya yakin itu. Ya, saya kira saya sebagai instansi teknis pasti didukung oleh pemerintah daerah ataupun pejabat-pejabat lainnya yang berkompeten di soal anggaran. Baik, terima kasih. Jaringan. Ya, jaringan ini pemirsa Lintas Utara agak terputus. Yang jelas dari Kaban Keuangan sudah sedang mempersiapkan, lebih khusus salah satu yang dibutuhkan adalah peraturan kepala daerah. Jadi Perkada sedang digenjot untuk sebagai syarat yang harus dipenuhi. Dari Badan Keuangan sedang bekerja, jadi tolong mungkin bersabar. Yang jelas ini kita membutuhkan waktu, karena bukan seperti mata anggaran yang sudah tertata, tetapi ini diambil dari dana alokasi umum pergeseran. Jadi diperuntukkan, jadi harus ada pergeseran dilakukan, dan itu sedang sementara dilaksanakan oleh dinas terkait. Kalau dari Dikpora, menurut Kaban Keuangan tadi sudah luar biasa untuk memperjuangkan ini, dan dari Dikpora sendiri sudah selesai segala administrasinya. Jadi tinggal dari Badan Keuangan yang sedang bekerja untuk memenuhi ini, memenuhi semua administrasi yang dibutuhkan untuk syarat pergeseran anggaran, termasuk Perkada. Jadi tadi Ibu Kaban Keuangan kita dengar bersama telah menjelaskan kepada kita bahwa harusnya hari ini adalah finalisasi dari Perkada tadi, jadi peraturan Bupati. Tetapi dari Kementerian Kesehatan, karena dana DAU peruntukan ini menyangkut beberapa dinas dan badan. Nah, yang diintervensi dari dana alokasi umum peruntukan. Jadi Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan tadi, dari kabar dari Ibu Kaban Keuangan bahwa meminta kembali SUM, rapat melalui SUM untuk melihat detail lagi kebutuhan-kebutuhan kesehatan yang ada di daerah kita. Nah, jadi Dinas Pora tidak bisa berjalan sendiri. Jadi harus secara bersama-sama. Kalau Dinas Pora bisa sendiri, tentu ini bisa cair langsung Pak Kadis ya. Jadi kita telah mendapat jawaban yang pasti dari Ibu Kaban Keuangan bahwa ini sudah ada di domain bagian keuangan. Perkada sedang digenjot dan seharusnya hari ini adalah finalisasi dari perkada tersebut. Tetapi dari Kementerian Keuangan sebagai salah satu instansi yang ada di DAU peruntukan ini, mereka meminta untuk disum kembali melalui rapat SUM. Ada hal-hal yang masih tetap dibahas. Jadi
kami akan mengupdate ini kapan waktunya. Yang jelas prosesnya sedang berjalan. Perkada sedang dipersiapkan sebagai syarat untuk pergeseran tersebut, dan beri waktu kepada dinas atau bagian keuangan, badan keuangan kita untuk bekerja. Percaya dengan Kaban Keuangan yang begitu peduli, gesit, sedang bekerja ini. Mohon dukungan doa dari masyarakat tentu. Dan sekali lagi, instansi teknis Pak Kadis, Unas, dan kawan-kawan itu sudah mempersiapkan segala administrasi. Jadi ketika dana ini sudah tergeser dan sah menjadi bagian dari Dinaspora, itu akan segera masuk ke rekening masing-masing. Jadi kalau toh Dinas Pemuda dan Olahraga mempersiapkan jauh hari untuk silakan membuka rekening, itu sesuatu antisipasi yang baik sebenarnya, supaya ketika dana itu masuk sudah tidak lagi mana ngonipe nomor rekening, mana ngonipe NPWP. Jadi itu sengaja dipersiapkan. Kita berdoa bersama proses ini akan semakin cepat, bahwa di Dinas Keuangan, di Badan Keuangan sedang melakukan dan sedang bekerja untuk memenuhi semua syarat. Karena ini bukan uang pribadi, ini adalah uang masyarakat, uang negara. Jadi segala sesuatu tidak boleh tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang telah ditentukan. Karena salah sedikit doi ini Ibu Kaban Keuangan dan Pak Kadis yang taika, ya kan? Jadi Ibu Kaban Keuangan sebagai seorang hukum juga beliau betul-betul mempersiapkan ini secara detail. Beliau mempersiapkan ini sebagaimana yang diinginkan oleh aturan. Jadi Pak Kadis juga harus meyakinkan kepada atlet untuk tetap bersabar. Soal waktu, kita pikir juga ini tidak akan lama. Karena yang jelas dana ini tetap ada. Jadi masyarakat berpikirnya soal waktu kapan, itu dalam proses. Yang jelas Pak Kadis dan Ibu Kaban Keuangan tadi telah meyakinkan kita bahwa dana bonus Porprov itu tetap ada. Bukan begitu Pak Kadis? Ya, siap-siap. Ya, Ibu Kaban sampai juga telepon sampai jam 3 kerja untuk mempercepat itu. Bayangkan, Ibu Kaban bisa bekerja sampai subuh hari untuk mempersiapkan semua administrasi ini. Jadi tetap bersabar. Betul tidak tertata di APBD kita secara mata anggaran, tetapi ada usaha dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melakukan pergeseran anggaran dari DAU peruntukan. Jadi saya pikir ini clear. Persoalan bonus ini selesai. Tinggal kita akan mengupdate waktu kapan bonus akan dicairkan. Ini karena sekali lagi administrasi sedang dan sementara dilakukan oleh Badan Keuangan. Dengan Ibu Kaban yang ya kita tahu bersama kinerjanya yang luar biasa, orangnya gesit, ya dia akan tetap berusaha. Ya. Ibu Kaban ini DP orang pembaik, jadi beliau akan tetap melakukan itu, melaksanakan tugas dan tupoksinya untuk teman-teman atlet semua, untuk keluarga atlet, untuk masyarakat Sangihe. Ibu Kaban akan tetap berusaha. Dia pamai dempang sayang semua orang Sangihe. Jadi doakan Ibu Kaban secepatnya ada update waktu kapan akan selesai administrasi. Yang jelas dalam minggu ini perkada selesai. Karena seharusnya hari ini finalisasi perkada itu, tetapi karena tadi yang disampaikan oleh Ibu Kaban bahwa ada dari Kementerian Kesehatan yang sebagaimana bagian dari DAU peruntukan itu meminta untuk rapat kembali. Nah, mungkin besok itu bisa difinalisasi. Yang jelas progresnya akan kami sampaikan. Lintas Utara akan terus mengupdate ini bagaimana progres pembayaran bonus atlet yang di tahun 2002 dan bonus para pahlawan olahraga kita yang sudah mengharumkan nama daerah. Yang jelas ini clear bahwa bonus itu ada. Bapak harus sampaikan juga bagaimana bonus ini tetap ada. Masyarakat usaha lagi terganggu dengan isu-isu, dengan berita-berita yang tidak bertanggung jawab kalau bonus ini tidak ada. Terima kasih atas kesempatan yang kami kasih dalam Yesus Kristus, masyarakat, para atlet, para pelatih, dan stakeholder bidang olahraga.
bonus tetap ada dan masih banyak perjuangan kita untuk atlet-atlet juga yang berjuang untuk membawa nama daerah. Mari kita jangan terpaku pada bonus ada, tapi mari kita sama-sama masih panjang perjalanan kita untuk perjuangan para atlet-atlet dalam membawa nama daerah, baik di provinsi, nasional, dan internasional, yang harus kita pikirkan bersama itu. Mari kita sama-sama punya semangat yang sama untuk membangun daerah, sinergitas, sehingga setiap permasalahan, setiap kendala bisa kita sama-sama selesaikan. Kita berdoa bersama, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua dalam tugas dan pekerjaan kita. Nah, terima kasih luar biasa. Oh, Pak. Karena perjuangan beliau, hari ini Ibu Kaban langsung hadir secara spesial menjelaskan kepada masyarakat olahraga, atlet semua, bahwa bagaimana progres dari Badan Keuangan melakukan ini, administrasinya seperti apa. Beliau hadir. Saya dekat sedikit Ibu Kaban kemari di mic. Nah, luar biasa. Kita akan mengakhiri dulu ini. Saat ini kita akan lanjut langsung dengan Ibu Kaban. Tadi Pak Kadis, ini jam ini kita akan lanjutkan. Masyarakat tetap stay di lintas utara. Kita akan lanjutkan dengan Ibu Kaban Keuangan. Ya, terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.